Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dapat hadir dan berkumpul via online meeting hari ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 terkait sosialisasi ataupun knowledge sharing tools, yaitu Arcovest, Regis Corporate, Financial, and Spatial Toolkit. Selanjutnya, salawat beringat salam kita sampaikan juga kepada arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini insya Allah kita akan memulai Zoom ya. Oh ya, sebelumnya yang saya hormati, mohon maaf ya, sebelumnya yang saya hormati eh, Pak Indra Kurnia selaku MSB Rensis UID Sumber. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Pak Mario dari Asmen Lola Aset UID Sumber. Selanjutnya Bapak Ibu tim leader dari masing-masing UP3, tim leader mapping, tim leader Rensis, dan Bapak Ibu yang hadir pada Zoom hari ini dari PSI masing-masing UP3. Baik, insya Allah kita akan memulai Zoom. Adapun untuk sebelum kita memulai workshop atau sosialisasi, selanjutnya akan ada kata pembukaan yang akan disampaikan oleh Pak Indra Kurnia. Kepada Pak Indra dipersilakan. Oke, terima kasih Bang Hamdi. Bapak Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukurillah. Dan tentunya kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kita masih sampai detik ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk sama-sama melaksanakan kegiatan kita. Tak lupa salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. eh Rekan-rekan semua ya, yang terhormat rekan-rekan semua yang hadir di forum kita Zoom siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tadi mungkin kalau misalnya undangannya, apakah sudah dapat atau belum ya ke ini ya, melalui AMS ya, karena mungkin kemarin agak terlambat. Mudah-mudahan ada lah ya. Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk mengikuti undangan kami, mengikuti ini mungkin semacam ini ya apa sharing atau sosialisasi dan juga mungkin nanti juga kita mohon masukan dan inputannya untuk penyempurnaan yang sedang kami laksanakan, yang sedang kami kerjakan di khususnya di Tensis ya. Jadi eh, kami di sini mencoba untuk membuat semacam tools untuk mempermudah pekerjaan kita yang berkaitan dengan perencanaan ya, khususnya eh, di kita saat ini kan di bidang distribusi ya, khususnya untuk distribusi. Jadi bagaimana sih caranya mempercepat eh, proses perencanaan dari mulai nol sampai kita bisa mendapatkan informasi-informasi standar, standar informasi umum yang selama ini di diinginkan oleh manajemen maupun oleh standarnya seperti itu. Dengan coba kita pelajari bersama, khususnya oleh Bang Hamdi nih ya, sebagai yang sudah lama berkutat di masalah pergisan, khususnya ini saat ini kita juga sudah menggunakan aplikasi untuk eh, geospasial, yaitu Argis ya salah satunya, dan ini sudah menjadi aplikasi korporat kita. Ini kita coba manfaatkan pengembangannya untuk mempermudah kita di lapangan, baik itu di lapangan maupun kita di unit untuk eh, mengetahui lebih awal eh,
sesuatu yang akan kita rencanakan. Mungkin secara garis besar, eh, kami memperkenalkan tools Arcovest. Arcovest ini sebagai tools untuk mempermudah kita dalam melakukan perencanaan eh, pembangunan jaringan distribusi. Nanti mungkin secara detailnya di sini nanti kita coba sosialisasikan ya, dari mulai apa penggunaannya, dari mulai nol sampai nanti yang diharapkannya. Jadi yang kita butuhkan nanti saat ada yang misalnya nih calon pelanggan baru kah atau calon apa daerah yang akan kita listriki kah, yang kita butuhkan adalah hanya titik koordinat longitudenya berapa. Nah, dari situ kita coba nanti proses dalam aplikasi ArcGIS. Secara pendekatan kita coba eh, kita coba pendekatannya apakah nanti kita harapkan itu tidak jauh meleset dengan kita apabila kita laksanakan survei di lapangannya. Di sini kita bisa memotong waktu dengan hanya kita mendapatkan informasi titik koordinat tadi. Kita tidak perlu lagi, bukan tidak perlu sih ya, istilahnya mungkin untuk informasi awal ini kita tidak perlu lagi menunggu waktu untuk pergi ke lapangan, survei, untuk apa namanya, untuk mempersiapkan transportasinya. Tapi dengan kita mengantar titik koordinat saja, kita sudah bisa mendapatkan informasi-informasi yang nanti menjadi output dari tools Arcovest ini. Sebetulnya memang kami akui ada baiknya setelah kita melakukan evaluasi di Arcovest ini untuk perbandingan atau memastikan keyakinan kita dan memastikan kondisi lapangan, memang sebaiknya dilakukan kembali cross check dengan kondisi lapangan, karena ini adalah kasarnya survei on desk ya, survei on desk, tetapi selama ini kan kita menggunakan ArcGIS itu hanya titik koordinat, terus kita membuat garis saja, membuat garis atau membuat perencanaan awal tanpa kita bisa mengetahui berapa sih biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun jaringan tersebut, kemungkinan secara apa spesifikasi teknisnya seperti apa. Nah, ini dengan Arcovest ini nanti kita bisa mendapatkan output pertama adalah biaya investasi ya, yang jelas biaya investasi, di mana biaya investasi itu terdiri dari konstruksinya seperti apa, MDU-nya berapa. Nah, itu secara globalnya nanti biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun suatu jaringan. Dan juga kemarin ada tambahan, kita coba tambahkan fitur untuk menghitung perkiraan secara perhitungan teknisnya. Dengan kita menambah jaringan atau membangun jaringan baru dan connect ke existing, ini nanti akan mengakibatkan perkiraannya persentase secara drop tegangan dan susut teknisnya nanti berapa. Ini juga bisa menjadi patokan awal kita untuk melaksanakan perencanaan untuk diusulkan dalam usulan-usulan RKP ataupun dalam evaluasi untuk apa calon-calon pelanggan baru ya. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kami harapkan dengan adanya tools Alkopes ini bisa teman-teman UP khususnya terapkan di UP untuk eh, survei awal, survei awal maupun bisa dijadikan sebagai apa namanya acuan dan sebagai bisa juga dijadikan sebagai database juga untuk ke depannya. Mungkin itu sedikit gambaran secara singkat dari saya. Secara detailnya mungkin nanti teknis akan dipandu sama Bang Hamdi ya. Secara teknisnya nanti seperti yang saya sampaikan tadi dimulai dari kita mendapatkan titik koordinat yang akan kita tuju, targetnya. Ini kita coba namakan targetnya. Targetnya itu apakah dia nanti suatu lokasi kah atau pelanggan, calon pelanggan baru kah, atau misalnya pun nanti bisa kita akan memanuver jaringan misalnya, bisa juga nanti berdasarkan dari database existing ya. Kita menarik jaringan, nanti perkiraannya berapa kilometernya. Kalau selama ini kan kita mungkin secara jarak atau secara length masih bisa lah ya dengan ArcGIS standar.
Tapi dengan ArcOPS ini selain dengan ArcGIS standar kita bisa coba nanti mengeluarkan tadi yang saya sampaikan biaya kemungkinan biaya investasi yang dibutuhkan dan keperluan konstruksi yang diperlukan di lapangan secara pendekatannya. Mungkin itu. Makasih, saya kembalikan pada Bang Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Bang Indra yang sudah menyampaikan eh, kata pembukaan. Selanjutnya, mohon izin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, izin saya akan mencoba eh, sharing terkait Arcofest. Oke, sebentar saya akan buka PPT-nya. Baik, mohon izin Bapak Ibu semuanya, apakah sudah muncul gambarnya di Zoom? Sudah Bang, sudah Bang Amdi. Baik. Siap, Bang Budi. Terima kasih Bang. Terima kasih Nanda. Baik, mohon izin Bapak Ibu semua, hari ini kami akan mencoba sharing terkait Arcofest, yaitu ArcGIS Corporate, Financial, dan Spatial Toolkit, di mana kami beranggotakan, yaitu saya sendiri Hamdi Reza, kemudian Pak Faisal Risa, dan Pak Indra Kurnia Mulyawan. Baik, adapun untuk latar belakang munculnya ide ini adalah yang pertama pastinya dalam kita melakukan suatu perencanaan, biasanya kita akan melakukan survei secara manual pastinya Bapak Ibu. Entah itu mempergunakan alat ukur meteran. Meteran ini bisa berupa tali meteran ataupun roda meter seperti yang dapat dilihat dari gambar. Nah, ini. Nah, kemudian eh, dalam melakukan survei, pastinya kita memiliki ada banyak atau beberapa kendala. Di antaranya mungkin medan yang cukup ekstrim ya, seperti dapat dilihat dari gambar Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah disurvei, kita kan pasti melakukan perencanaan, misalkan perhitungan anggaran ini secara datanya datanya ini eh, lain gambar, kemudian perhitungannya juga beda. Artinya metode perhitungan mungkin mempergunakan Excel atau mungkin alat hitung yang lainnya. Kemudian belum lagi kondisi cuaca yang ekstrim, misalkan, oke kalau mungkin lokasi tersebut bisa diakses via darat gitu kan, mungkin masih di daerah kota mungkin masih enak. Cuma kalau di daerahnya yang sulit dijangkau, seperti Kepulauan Mentawai, pastinya kan ini akan berakibat proses survei kita jadi terkendala. Bisa jadi harusnya datanya ini bisa cepat diproses atau disurvei, jadinya kita memakan waktu yang lebih lama. Nah, belum lagi misalkan di lapangan tingkat akurasi, misalkan kita tagging di lapangan dengan mempergunakan handphone apalagi ya kan, itu tingkat akurasi setiap handphone atau perangkat itu pastinya kan juga berbeda-beda. Nah, tingkat akurasi ini pastinya akan mempengaruhi ke kualitas data yang akan diproses misalkan di ArcGIS ataupun di aplikasi yang lainnya. Kemudian metode yang dulu, yang metode yang lama-lama, jadi usulan itu masih mempergunakan gambar manual, entah itu mempergunakan CorelDRAW, Visio, atau mungkin dulu sekali masih ada mempergunakan Excel. Jadi tarik garis, kemudian di Excel. Jadi gambar yang kita gambar secara manual itu belum tentu bisa mewakili 100% real di lapangan. Maksudnya seperti kontur belokannya ini kan belum tentu sama persis antara kondisi gambar dengan di lapangan. Nah, kemudian dari dari beberapa kendala tadi ataupun tantangan tadi Bapak Ibu muncullah
ide kami yaitu ArcoFest, di mana ini adalah ArcGIS Corporate Financial dan Spatial Toolkit. Untuk aplikasinya mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sudah menginstal ya, karena ini sudah mempergunakan ArcGIS Pro Desktop. Apalagi mungkin bagi teman-teman mapping, bagi yang Rensis mungkin sebagian sudah familiar juga dengan mempergunakan ArcGIS. Nah, di sini kami hanya menambahkan fitur atau toolsnya saja, sehingga fitur-fitur ini dapat dipergunakan diantaranya pastinya ini adalah bagian dari aplikasi korporat, yaitu aplikasi ArcGIS Pro. Kemudian data ArcGIS ini pastinya kan berupa data spasial, misalkan data tagging, poin gitu kan, titik koordinat seperti yang disampaikan oleh Pak Indra tadi. Kemudian data jaringan existing gitu. Jadi kita bisa melakukan pemetaan lewat di mana kira-kira akses yang terbaik secara on-desk, mungkin secara ArcGIS-nya gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian dari Arcofis ini kita bisa menentukan atau mendapatkan ya kan konstruksi jaringan berdasarkan penggambaran yang sudah kita lakukan di ArcGIS. Jadi ketika jaringannya berbelok gitu kan, atau ada sudut kemiringan gitu dari tarikan jaringannya, maka dia akan berpengaruh ke jenis konstruksi, pastinya akan berpengaruh juga ke masing-masing konstruksi kan ada kebutuhan MDU-nya, seperti kalau di JTM itu ada pin isolator atau suspension isolator dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan perencanaan nilai anggaran atau RAB-nya. Ini untuk semua Bapak Ibu, baik itu untuk RAB MDU, non MDU, jasa, dan total. Kemudian nanti bisa kita dapatkan juga RAB tidak hanya itu, tapi kita misalkan ada eh, kita inputkan nanti jumlah pelanggan, jumlah potensi pelanggan. Jadi nanti juga bisa mengkalkulasikan eh, dari biaya total tadi berapa sih biaya investasinya per pelanggan. Nah, kemudian di sini ada license tools. Di sini maksudnya adalah satu kan setiap tools itu kami berikan ada satu file ya Bapak Ibu ya. Formatnya adalah .pyt atau Python karena dia berisikan skrip Python Bapak Ibu. Nah, satu file itu atau satu tools itu hanya bisa dipergunakan untuk satu laptop saja. Jadi walaupun file tadi itu dikopikan ke laptop yang lain, selagi skripnya terdaftar untuk satu laptop, maka dia hanya bisa dipergunakan untuk satu laptop itu saja. Kemudian di sini ada AI atau Artificial Intelligence, maksudnya adalah eh, inovasi ini atau Arcofest ini 100% tergenerate dari AI, yaitu kami mempergunakan eh, DeepSeek, ya kan? Itu 100% dari AI. Kemudian di sini kami membuat di tools ini itu dia mengenerate nama konstruksi, kemudian ukuran tiang, di mana untuk tools ini kami baru mempergunakan tiga ukuran tiang, yaitu tiang 9200 untuk hantaran JTR, 12200 untuk JTM, dan 12350 untuk tiang gardu. Sementara itu mungkin nantinya akan bisa kami kembangkan lagi Bapak Ibu. Kemudian di sini ada electrical analysis. Ini berfungsi untuk melakukan analisa drop tegangan ataupun analisa susut teknis Bapak Ibu. Ini berdasarkan rumus-rumus yang ada di panduan buku 1 PLN. Baik, adapun untuk inovasi ini yaitu kita eh, next chapter of transformation kita berfokus kepada digital moonshot, yaitu menjadi global digital lighthouse, memberikan pengalaman pelanggan excellent dan keunggulan operasional. Jadi kita berfokusnya itu ke digital moonshot Bapak Ibu. Nah, adapun ini adalah proses analisa dengan mempergunakan Arcofest, di mana sebelumnya kita harus menentukan rencana jaringannya, bisa untuk SUTM, SKTM, SKUTM atau MVTIC
dan CTR. Kemudian dengan mempergunakan script Python ini, kita bisa eh, menginput datanya. Nah, jadi kita tidak mengeditnya di script Bapak Ibu. Kita langsung mengupdate-nya berdasarkan data yang di menu toolbar. Nah, adapun di menu toolbar ini untuk satuan harga, ini kita sudah mempergunakan untuk angkanya kan pasti ada angka default nih Bapak Ibu. Ini kan angkanya bisa di-adjust atau bisa diatur, bisa disetting. Nah, angkanya ini posisinya itu adalah eh, angka anggaran satuan untuk di UID Sumatera Barat tahun 2023. Jadi kalaupun setiap unit ada ada perbedaan harga satuan atau mungkin setiap tahun naik, nanti kita sebelum simulasi kita tinggal setting aja angkanya gitu Bapak Ibu. Kemudian di sini kita juga bisa menginputkan misalkan kita mau jarak antar tiang TR-nya itu berapa meter, antar tiang SUTM dan SKUTM pastinya kan itu berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, nanti akan berdampak atau berpengaruh kepada jumlah tiang pastinya. Kemudian di sini proses analis apa tuh toolsnya di running setelah sukses maka outputnya diantaranya adalah ini Bapak Ibu. Ini untuk harganya MDU dan MDU jasa, kemudian jumlah perkonstruksinya. Ada lagi yang mungkin ini belum kami masukkan ke dalam PowerPoint, yaitu di analisa elektrikalnya. Drop tegangannya itu berapa, ataupun susutnya itu berapa. Baik, ini adalah input dan output di toolsnya Arcofest ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita cukup menggambar satu tarikan saja, misalkan ini dia berbelok ya kan. Nah, kemudian nanti setiap ini dengan sesuai dengan jarak antar tiang yang sudah kita atur, maka dia akan mengenerate jumlah tiang misalkan TM1-nya itu berapa, TM2-nya berapa, TM5-nya berapa gitu. Nah, TM5 ini kan bisa diatur nanti misalkan dia setiap 500 meter harus ada TM5 atau setiap 1 kms bisa nanti di setting di formnya nanti Bapak Ibu. Oh iya, tadi di sini untuk harga MDU dan non MDU dan jasanya nanti juga disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Yang pasti data yang kita pilih itu adalah data yang berada dalam geodatabase Bapak Ibu. Jadi bukan data KML, bukan data KMZ, bukan data shapefile. Pokoknya data yang diterima itu, yang diproses itu adalah di geodatabase. Mungkin pastinya teman-teman yang sudah biasa dengan mempergunakan ArcGIS. Jadi ini menjadi inilah data yang ini ya Bapak Ibu ya diperhatikan datanya harus dalam file GDB atau geodatabase. Kemudian dipilih nanti fieldnya atau kolomnya yang nama fieldnya itu berisikan. Nah, ini kan masih JTM JTR ya Bapak Ibu ya. Yaitu yang baru sekarang itu SUTM, SKUTM, SKTM dan JTR. Nah, ini contoh implementasi yang sudah kami analisa untuk rencana program revitalisasi sekolah sesuai dengan salah satu program pemerintah kemarin. Bapak Ibu pasti sudah tahu kan kita eh, berencana yaitu melakukan pemasangan sepersen sebanyak 45 unit. Nah, sebelumnya sudah kami analisa juga di ArcGIS, kemudian dengan rekomendasi yang misalkan dia kalau pembangunan jaringannya di atas dari harga sepersan, maka dia akan memberikan rekomendasi untuk mempergunakan sepersan. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi manfaat finansialnya pasti ini ya Bapak Ibu ya. Dari 45 lokasi itu kalau kita hitung dengan mempergunakan ArcGIS itu 101,36 M. Nah, itu dengan eh, RAB Supersun itu 2,26 M. Jadi kita bisa saving untuk Supersun saja itu 99,1 M. Nah, 2,33 ini RAB untuk total keseluruhan 86. Yang Supersunnya 45. Jadi angka yang
101 dan 99 ini murni untuk yang super sunnya saja atau yang 45. Ini yang kita rekap kemarin, Padang ada 40, Bukit Tinggi ada 4, Solok 1, Payakumbuh tidak ada. Ini salah satu gambar yang kemarin ya, perencanaan kemarin Bapak Ibu. Nah, jadi untuk kesimpulannya, untuk Arcovest ini dia selain mendukung untuk transformasi digital, kemudian evaluasi perencanaan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, kemudian lebih tepat sasaran ya. Jadi kita bisa menjadikan ini sebagai dasar acuan untuk RKAP, sebagai dasar untuk evaluasi KKO, KKF, karena ini juga sudah bisa untuk melakukan estimasi untuk susut teknis dan perdagangan Bapak Ibu. Baik, ini untuk anggota tim Arcovest. Baik, selanjutnya mungkin saya akan mencoba memberikan tutorial Bapak Ibu. Nah, di sini saya buat folder baru namanya new folder. Foldernya masih kosong. Di desktop saya taruh. Jadi saya betul-betul buat simulasi dari nol ya Bapak Ibu ya. Nah, adapun ini adalah Arcovest yang sudah disimpan sebelumnya. Bebas untuk ditaruh di mana Bapak Ibu. Kebetulan di sini saya simpannya di project yang sama. Jadi saya di desktop saya buat pastikan di sini untuk filenya. Kemudian kita buka di ArcGIS Pro. Ini datanya sengaja kami mulai dari awal agar teman-teman bisa nanti mempraktekannya dan menginputkan tools ini ke dalam aplikasi ArcGIS Pro. Oke, di sini kemudian pilih map. Nah, teman-teman nanti atau Bapak Ibu yang sudah ada projectnya silahkan tinggal diklik aja langsung. Tapi di sini saya akan mencoba buat baru, buat project baru. Oke, saya tadi simpannya di desktop. Oke, di sini namanya adalah saya buat Arcovest. Saya simpannya di desktop new folder. Nah, oke Bapak Ibu, jadi setelah ini datanya muncul, misalkan di sini. Nah, jadi untuk menambahkan toolsnya, ini diklik biasa aja di toolbox. Saya kan isinya masih kosong ya Bapak Ibu ya. Nah, diklik kanan, sini, kemudian add toolbox. Nah, sini saya pilih lokasi foldernya, kebetulan tadi di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, nih, nanti ada namanya arcovest.pyt. Klik OK. Tunggu prosesnya sampai selesai. Ini kebetulan namanya sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang bawaannya di ArcGIS yang udah ada projectnya itu formatnya ATBX. Nah, di sini yang kita input tadi adalah .pyt Bapak Ibu. Oke. Kemudian nanti jika untuk Bapak Ibu untuk ngecek lisensinya double klik aja di cek status lisensi. Kemudian tinggal diklik run saja. View detail. Nah, nanti jika ada Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin dibuatkan tools ya di laptop PAC tambahan misalkan entah itu di bagian jar atau RNSys gitu atau mapping silahkan nanti diinfokan ke kita nanti di Japri boleh. Oke, kemudian kita eh, di sini datanya masih kosong Bapak Ibu ya. Saya akan membuat data layar baru. Jadi yang kita butuhkan cukup data garis saja atau rencana jaringannya saja. Jadi sini saya buat new fitur class. Oke.
Di sini saya akan coba misalkan rencana jaringan. Oke, rencana jaringan. Kemudian di sini saya pilih line pastinya. Kemudian eh, ini Bapak Ibu bebas ya mempergunakan layar yang sudah ada atau buat baru juga nggak apa-apa. Di sini saya akan mempraktekkan untuk buat barunya Bapak Ibu. Nah, harus ada satu kolom isinya itu judulnya bebas, boleh keterangan atau jenis pengantar atau jenis konduktor bebas Bapak Ibu. Intinya nanti field itu atau kolom itu dia nanti yang berisikan data SUTM, SUTM, SKTM, SKUTM atau MVTIC ya dan JTR Bapak Ibu. Oke, misalkan saya buat saja keterangan contoh. Ini hanya contoh dan formatnya harus berupa data teks Bapak Ibu. Oke, next. Nah, di sini perlu menjadi perhatian bagi kita semua, data yang bisa diproses pada Arcovest itu adalah WGS 1984 Mercator Auxiliary Esper ini, Bapak Ibu. Jadi, jangan membuat pakai misalkan geografik, Word gitu kan. Nah, kemudian WGS 1984 jangan. Cuma ini aja atau ini. Karena nanti dia tidak akan berfungsi dengan data yang selain ini. Nah, jadi Bapak Ibu dipastikan untuk datanya itu harus berformat WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Spare. Karena nanti hasilnya akan beda nanti Bapak Ibu. Oke, kemudian saya klik finish. Nah, kalaupun nanti misalkan Bapak Ibu sudah memiliki layarnya, tapi nggak tahu formatnya apa, diklik kanan di layar tersebut, kemudian pilih Properties, kemudian pilih Source, sumber, sumber, data source-nya dinaikin, turunin di Spatial Reference. Pastikan formatnya ini WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Spare. Pastikan. Kalau cuma WGS 1984 aja, dia tidak akan berfungsi nantinya karena nanti akan berpengaruh fiturnya tidak tidak akan berjalan dengan baik Bapak Ibu. Gitu. Jadi langkah pertama buat filenya, buat layarnya pastikan formatnya ini ataupun kalau dia sudah ada diklik kanan tadi, klik kanan properties, kemudian pilih source, spatial reference, pastikan posisinya di sini. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba eh, mem- merubah warnanya mungkin dulu agar kelihatan ya. Oke. Nah, misalkan ini Bapak Ibu, kita akan mencoba membuat baru, misalkan edit, create. Nah, di sini untuk jaringannya bebas ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan coba. Ini hanya sampling saja Bapak Ibu. Misalkan di sini rencana jaringannya, berkenan. Kemudian di sini, oke. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, contohnya misalnya, ya ini sampai sini. Oke, ini misalkan eh, SUTM atau kabel udara. Oke, nah kemudian di sini ada lagi nih SUTM. Ini juga sama, misalkan SUTM juga. Nah kemudian misalkan di sini ada jaringan baru, tapi SKTM misalkan nih. Ini misalkan ya ada pelanggan sini. Misalkan ini SKTM. Oke, nah kemudian di sini ada misalkan ada gardu contohnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada JTR contohnya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Ini JTR tapi ini kemari misalkan nyebrang jalan. Oke, ini JTR. JTR. Sorry, JTR. Oke.
Ini juga sama, JTR. JTR. Oke, contoh. Nah, kemudian JTR-nya ini ada lagi percabangan kemari misalkan. JTR, kemudian ini juga contohnya. Oke, ini JTR. Oke, di sini saya akan mencoba membedakan warnanya dulu, Bapak Ibu, agar gampang diingat keterangan. Nah, ini JTR-nya misalkan warna biru, SKTM misalkan warna merah, SKTM, SUTM misalkan warna oranye. Nah, jadi ini SUTM atau kabel udara. Nah, ini misalkan ya, ini JTR, ada percabangan di sini. Nah, ini ada juga tapi ke SKTM. Oke. Nah, di sini kita akan langsung saja buka fiturnya itu Arcoflash yang nomor 2 Bapak Ibu. Oke. Pastikan sebelum itu kita edit save dulu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian dipilih layarnya. Kebetulan di sini layarnya itu adalah saya namanya rencana jaringan. Rencana jaringan. Oke. Nah, kemudian tadi di rencana jaringan ini ada kolom keterangan yang berisikan informasi SUTM, SKTM, CTR gitu kan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, pilih rencana jaringan, kemudian pilih kolom mana atau field mana yang berisikan informasi tentang SUTM, SKTM, CTR, ataupun SKUTM. Oke. Namanya misalkan ya kolom keterangan Bapak Ibu. Ya. Ini ada dua fitur utama, yaitu yang pertama fitur untuk pembuatan konstruksi tiang dan RAB, kemudian analisis teknis atau analisa teknis. Oke, pertama saya aktifin dulu fitur untuk pembuatan konstruksi tiang dan RAB. Saya aktifkan, maka akan muncul fitur-fiturnya sebagai berikut. Yang pertama, ada referensi konstruksi. SPLN ini adalah informasi, misalkan kalau kita itu biasanya mempergunakan konstruksi di Jatim, yaitu TM1, TM2, TM5, dan seterusnya gitu. Nah, kalau SPLN itu dia tiang tumpu gitu, tiang sudut kecil, tiang sudut besar. Kalau TM5 itu namanya tiang peregang gitu. Itu jadi sebetulnya yang kita istilah TM1, TM2 itu sebetulnya mempergunakan konstruksi di Jatim. Oke, gak apa-apa, kita pakai dulu konstruksi di Jatim misalkan. Nah, di sini ada aktivasi fitur nilai acuan misalkan. Nah, ini bisa kita aktifkan, bisa juga tidak kita aktifkan. Ini tidak aktif, ini aktif. Maksudnya, misalkan ini tidak harus berhubungan dengan sepersen Bapak Ibu ya. Intinya kita kasih nilai yang kita inginkan, kemudian nanti dari anggaran yang ada atau RAB, baik itu MDU, non MDU, jasa, ya, intinya RAB total ya Bapak Ibu ya. Jika dia melebihi dari angka ini, kebetulan di sini kami namanya di sini dibuat rekomendasi mempergunakan sepersan gitu. Atau di sini silakan jika dia di bawah silakan dilanjutkan dengan perluasan contoh. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dibuat 50 juta, kemudian eh, kami buatlah rangkuman seperti ini. Bisa misalkan Bapak Ibu buat misalkan di sini 1 M atau setengah M. Nah, tapi ini diganti istilahnya bukan sepersan atau ini kan, tapi ini layak dibangun. Misalkan kalau melebihi acuan nilai ini, jadi rekomendasinya apa bahasanya bisa kita atur sendiri. Misalkan ini kalau dia di bawah layak untuk dibangun misalkan. Kalau ini mungkin tidak layak untuk dibangun misalkan gitu Bapak Ibu. Bisa. Tapi nggak apa-apa, ini biarin aja aktif, nanti kita cek nanti. Rencana tiang ini adalah output nanti berupa ini kan layarnya line ya Bapak Ibu, line atau garis. Artinya ini kan jaringan ya atau pengantar. Dia kan datanya kan adalah garis. Nah, kalau tiang kan datanya kan poin.
Jadi dia nanti akan menghasilkan output berupa suatu layar, nantinya itu akan menjadi tiang. Nah, namanya bisa kita atur di sini. Misalkan rencana tiang, atau mungkin misalkan ini PAL atau apa, misalkan ya PAL ya, PAL PAL perumahan A. Nah, jadi nanti buat di sini rencana rencana tiang, perumahan A, atau mungkin eh, perencanaan lokasi tiang, apapun itu bebas. Intinya ini namanya bisa kita atur sendiri. Nah, kemudian untuk potensi pelanggan bisa dibuat, kalau dikosongkan juga tidak apa-apa. Kalau dibuat misalkan jumlah pelanggan berapa misalkan. Ini yang contoh nih Bapak Ibu, 36 misalkan. Nanti dia akan merekap data, jadi dari total yang tadi, berarti kalau 36 pelanggan maka akan dihitung berarti investasi per pelanggannya itu berapa gitu. Kemudian ini untuk nama materialnya, ini sengaja kami buat di adjustable, karena nanti setiap unit pastinya mungkin ya memiliki penamaan yang berbeda-beda. Nah, jadi ini nanti bisa tampil nanti nih jadi Excel nanti Bapak Ibu. Nah, ini harga satuan untuk SUTM, JTR, SKTM, dan SKUTM. Di mana ini masing-masing ada harga satuan untuk MDU, non MDU, dan jasa. Dia nanti akan dikalikan dengan nilai KMS sesuai dengan jenis pengantar yang kita isi di sini tadi Bapak Ibu. Jadi kalau dia yang ini kan SUTM nih. Ah, nanti kan ini kan kita belum tahu nih berapa KMS-nya. Nanti dia akan menghitung berdasarkan faktor kalinya dengan MDU non MDU jasa pasangnya si SUTM. Begitupun untuk JTR gitu. Nah, ini kan ada juga SKTM. Nah, dia nanti pakai harga satuan yang SKTM nantinya gitu. Oke. Kemudian ini ada jarak antar tiang TR. Jadi di sini bebas ya Bapak Ibu settingnya berapa. Yang pasti kalau angka JTR-nya ini kan setiap JTR, SUTM sama SKUTM atau MVT dia kan memiliki standar jarak antar tiang yang berbeda-beda. Jadi silakan Bapak Ibu diisikan di sini. Kemudian semakin rapat ini jarak tiangnya pastinya kan semakin banyak nanti kebutuhan tiangnya. Itu aja mungkin pengaruhnya. Kemudian untuk interval tiang peregang ini adalah konstruksi TM5 Bapak Ibu. Nah, jadi misalkan 500, artinya setiap 500 meter ini akan ada nanti satu tiang dengan konstruksi TM5 atau mungkin tiang peregang. Oke, ini toleransi tiangnya, faktor andongan. Nah, faktor andongan ini mungkin kalau kita dari ARJIS, ini kan kalau dibilang ini dia tarik lurus Bapak Ibu. Nah, sedangkan di lapangan itu sendiri dia kan pasti kebutuhan material juga dipengaruhi oleh andongan. Jadi 1,05 artinya andongan ini adalah 5%. Kalau Bapak Ibu mempergunakan faktor andongannya 3%, maka dibuat aja nanti 1,03 misalkan. Itu. Jadi ini akan berpengaruh nanti ke eh, perhitungan kebutuhan material, eh, karena kita tidak bisa mengambil data eh, pengantar itu hanya dari antar koordinat, tapi juga kita memperhitungkan nilai andongan. Oke, ini untuk generate konstruksi. Kemudian ada lagi analisa teknis. Ini tidak ada, ini saya aktifkan mungkin untuk analisa sesuai teknis dan drop tegangan. Nah, di sini ada namanya faktor distribusi. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di buku konstruksi PLN di buku yang nomor 1, ini ada beban. Nah, ini sesuaikan nanti Bapak Ibu. Apakah bebannya di ujung atau dia merata di sepanjang jaringan, memberat di ujung atau memberat ke depan gitu kan. Jadi berpengaruh nanti nilainya 1,5 untuk yang merata di sepanjang jaringan, memberat di ujung yang di 2/3, kemudian memberat ke depan itu adalah 1/3.
Nah, faktor dayanya atau KOSPI silakan nanti dipilih Bapak Ibu. Kemudian bebannya berapa? Misalkan di sini saya buat bebannya contohnya 2 MB contohnya. Ini satunya adalah KW Bapak Ibu. Jadi 2 MB mungkin ya 2000 KW. Kemudian eh, jenis pengantarnya apa nanti yang mau kita akan analisis apakah di SUTM, SKTM atau di JTR karena nanti ukuran eh, apa tuh jenis pengantar sama ukuran kabel ini pastinya akan berpengaruh kepada nilai impedansinya pastinya. Kita kan menghitung susut. Nah, kan setiap kabel pasti berbeda-beda nilai R-nya atau tahanan impedansi per kms ya. Ini outputnya nanti output analisa teknisnya di sini kami buat untuk nama defaultnya adalah output Arcofast. Silakan nanti disesuaikan aja nanti Bapak Ibu. Oke, kemudian saya klik run aja langsung. Pastikan sebelum di run itu datanya tidak ada yang terselect Bapak Ibu karena kalau datanya terselect seperti ini satu gitu kan, maka dia akan memproses data satu aja. Jadi yang lain dia tidak akan membuat tiang, dia tidak akan menghitung susut, gitu kan. Intinya sesuai kebutuhan sih. Kalau datanya banyak dan Bapak Ibu ingin berfokus kepada satu data ini aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau berfokus kepada satu layar ini, nah pastikan datanya tidak ada yang terselect karena yang akan diproses itu adalah data yang diselect saja, gitu. Jadi tidak ada betul atau salahnya. Intinya sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Oke, kemudian diklik run. Tunggu prosesnya sampai selesai. Tadi kita mempergunakan konstruksi di Jatim Bapak Ibu. Oke, ini output untuk analisa teknisnya sudah muncul. Nah, sekarang dia sedang mengenerate untuk tiang Bapak Ibu. Jadi nanti ini rencana tiangnya. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kami buat untuk konstruksi di tiang awal. Tiang awal atau ujung Bapak Ibu. Kalau untuk TM itu kami buat namanya TM4 Bapak Ibu. Kalau untuk di JTR namanya TR3. Tapi setiap ada percabangan itu kami buat di TM7 namanya. Setiap percabangan. TM7 kalau dia di percabangan TM. Kemudian kalau belokan dia seperti ini TM2, TM10 gitu. Nah, kemudian untuk JTR seperti ini Bapak Ibu ada TR1, TR2, TR3, TR5 gitu. Ujungnya itu selalu TR3. Kemudian untuk eh, konstruksinya seperti ini kan T4 T ujung, tapi ada JTR juga di awalnya, maka namanya T4 TR3. Nah, ini untuk penamaan konstruksi. Nah, SKTM tadi Bapak Ibu, itu dia tidak akan membuat tiang di sepanjang jaringan. Dia hanya membuat tiang di ujung sama di pangkal. Karena ini sudah menjadi tiang, maka dia membuat sorry, kalau pangkalnya ini, maka ujungnya aja nanti di generate-nya. Kemudian ini untuk penamaan yang konstruksi di Jatim. Oke. Nah, kemudian ini juga SPLN-nya kami proses. Oh ya, untuk analisa susutnya masih belum Bapak Ibu, kita berfokus kepada konstruksi dulu. Ini tadi kita penamaan berdasarkan konstruksi di Jatim. Ini baru dari nama konstruksi aja baru Bapak Ibu. Nah, ini tiang awal atau akhir JTM, ini tiang percabangan, tiang penumpu, tiang sudut kecil, sudut besar gitu. Nah, ini tiang akhir TM dan awal TR. Nah, ini peregang gitu kan. Ini percabangan TR di sini. Oke. Nah, ini untuk dari segi konstruksi Bapak Ibu. Nah, untuk datanya silakan dicek nanti di layar jaringannya, rencana jaringan, atribut tabel. Nah, ini tadi misalkan ini yang warna biru Bapak Ibu ya, warna biru ya. Ini dapat dilihat dari gambar. Itu panjangnya 1,82 kms.
harga MDU-nya sekian, non MDU sekian, jasa harga totalnya sekian. Nah, ini kebutuhan PIN-nya sekian, suspensionnya sekian, tiang penumpu ini tiang TM1 ya Bapak Ibu ya. Ini TM2 itu tiang awal akhirnya ini, karena ini dari satu ini tiang akhirnya kan cuma ini aja. Karena ini kan dia udah masuk ke tiang percabangan. Tiang peregangnya 3, TM5-nya 3, karena kita buat jarak antar TM5 itu tiang peregang itu adalah 500 meter. Jadi dengan panjang jaringan 1,82, jadi TM5-nya atau tiang peregangnya itu ada 3 ini. Nah, kalau dia konstruksi JTR itu hanya tergenerate atau terbuat khusus pada jaringan JTR saja. Jadi pada jaringan JTM dia tidak akan ada konstruksi eh, apa tuh tiang TR. Kecuali ini ya, ini tiang percabangan TM. Kalau tiang percabangan TR enggak ada. Nah, ini tadi nama materialnya langsung masuk di sini Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini untuk review dari sisi konstruksinya saja. Oh ya, kita berfokus kepada ukuran tiang. Klik kanan, labeling properties. Sorry, sorry. Harusnya di rencana tiang. Labeling properties. Oke, kita tidak ambil di konstruksi. Kita ambilnya di ukuran tiang. Sorry, belum di double klik. Oke. Nah, tiang JTR itu dia akan membuat atau mengenerate itu tiang 9200 dan uh, tiang gardu, misalkan di pertemuan ini memang kami buatnya itu di tiang 12350 misalkan. Ini JTR 9, nah JTM itu kembali lagi ke 12. Tiang percabangan juga sama, tiang 12. Ini juga sama di ujung SKTM. Kemudian di outputnya, nah tadi di view detail ya, ini ada executive summary-nya. Dapat dilihat dari di sini Bapak Ibu. Ini untuk settingannya. Jadi eh, konstruksinya itu SPLN itu tadi mempergunakan tiang sudut kecil, tiang peregang, tiang tumpu. Kemudian outputnya itu rencana tiang. Jumlah tiangnya ada 60 gitu kan. Dengan tiang peregangnya itu TM5-nya itu antar tiang setiap 500 meter gitu kan. JTR-nya per 45 meter ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari 36 calon pelanggan, berarti biaya investasi itu per pelanggan 45 juta sekian-sekian gitu. Nah, kemudian ini untuk rekap konstruksi yang tadi berdasarkan SPLN. Nah, kalau kita rubah dia berdasarkan konstruksi di Jatim, saya coba sekali lagi, kita akan coba nanti cek di Exum-nya atau SOT Summary. Ini kan masih tiang tumpu, tiang sudut kecil, tiang awal gitu, Bapak Ibu ya, tiang peregang ya kan. Nah, ini kita akan coba nanti kalau setelah dia mempergunakan konstruksi di Jatim. Nah, ini dia. Dia nanti menjadi TM1, jadi bisa nanti sesuai kebutuhan nanti Bapak Ibu. Jumlahnya tetap 60. Nah, ini untuk mungkin ini lebih enak dilihat ya. TM1-nya tuh 32, TM2-nya 1, TM5-nya 3, dan lain-lain sebagainya gitu. Ini perencanaan untuk MDU-nya sekian, berarti ini 1,3 M, non non MDU-nya 197 juta, dan totalnya tuh 1,7 M. Ini total kebutuhan PIN-nya dari konstruksi sudah kami buat, misalkan TM1 PIN-nya 3, TM2 tuh 6, dan lain-lain sebagainya. Suspension misalkan di TM5 itu ada 6 gitu kan. Ini tiang 9 itu ada 16 tiang, tiang 12 ada 43, 12, 3, 50, yang kemungkinan ini adalah tiang gardu, itu ada satu tiang. Bisa nanti kalau misalkan, oh ini butuhnya 2 tiang portal ya, itu nanti bisa, berarti ini tinggal di eksekusi manual aja sih nanti. Penting kita kan minimal udah dapat gambaran lokasi, berarti ada loh tiang gardunya ada satu lokasi gitu. SUTM
itu 2,530 meter. Ini meter ya Bapak Ibu ya, bukan kms, karena per kms-nya sudah kami kali dengan 3.000 meter. Untuk SUTM, SUTM ini bisa mungkin A3C atau A3CS. Kalau dia LVTC, ini dia berapa hasil KMS-nya, segitulah dia meternya, karena dia kan tidak per fasa dia. Beda dengan SUTM tadi gitu. SKUTM gitu juga berapa KMS-nya. Kebetulan tadi MVT kita kan tidak ada ya Bapak Ibu ya. MVT kita 0 meter. Nah, SKTM kita berapa panjang KMS-nya, berarti segitulah perhitungan untuk jarak meternya, kecuali SUTM yang kita kalikan dengan 3.000 meter. Ini untuk analisis teknisnya, faktor distribusinya 0,5, karena di sini tadi kita memilih itu di beban merata 0,5. Faktor daya juga dipilih tadi 0,95. Beban jaringan di input, SUTM juga pemilihan kategori. Nah, ukuran kabel juga pemilihan. Nah, di momen listrik ini nanti ada tabelnya Bapak Ibu. Nah, jadi ini ukuran kabelnya 70, eh, dia adalah SUTM 70 ya. Kospian 0,95. Ini yang momen listrik SUTM, di mana di sini kabelnya masih A3C di sini. Nah, di sini tadi berapa? 70, 0,95, dapatnya adalah 6,3. 70, 0,95, dapatnya itu adalah 6,3. Nanti ada rumusnya nanti Bapak Ibu, tapi kita tidak berfokus ke rumus. Nanti itu ini ya beda topik nanti. Oke, ini untuk rincian susutnya Bapak Ibu. Susutnya, kemudian ini untuk rangkumannya. Nah, tadi data untuk perkonstruksi kita dapatnya di rencana jaringan. Ini dia. Oke, kebutuhan tiangnya, kebutuhan konstruksinya, nama materialnya. Nah, untuk analisis elektrikalnya ada di sini. Yang di output ini ya, output Arcofast ini. Sini. Nah, di sini baru muncul dia jaraknya berapa, faktor distribusinya, faktor daya, beban. Nah, ini sudah muncul dia, memberikan dia susut teknisnya. Oke. Oke, mungkin itu Bapak Ibu terkait eh, secara umum ya, terkait Arcofast. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya, silahkan disampaikan di sini. Kita tujuan itu adalah sharing untuk berdiskusi, mana tahu nanti mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nantinya, bisa membantu setidaknya dalam melakukan perencanaan suatu jaringan. Baik, selanjutnya silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Izin nanya Bang Hamdi. Siap Nanda, silakan Nanda. Iya Bang, untuk ukuran konduktornya berarti satu ukuran ya. Misalnya kalau kita bikinnya berbeda, misalnya di STM, ada yang 70, ada yang 150. Nah itu bagaimana Bang ya? Soalnya tadi kalau dilihat penyebutannya tuh hanya ini aja, keterangan STM atau SKTM atau JTR. Tapi kalau untuk ukurannya gimana Bang? Oke, Nanda, makasih Nanda. Jadi misalkan kalau kita pilih di SUTM contohnya, itu ukurannya tuh ada 35, ada 70, ada 150 kan, ada 240. Nah, ini kan nanti berpengaruhnya nanti ke momen listrik kan Anda.
Misalkan nih, kita akan mencoba mengambil SUTM 35 dengan Kospi-nya 0,7. Pasti kan momen listriknya 2,9 kan Anda? Oke ya, 35 sama 0,7 ya. Oke, kita akan coba. Kita praktekkan. Bang, SUTM, maksudnya gini bang, ya. ya terkait perhitungan RAB-nya. Misalkan ini ada Oh, JTR ini. oh JTR iya kan ya ini Nanda. cabang 2 nih. Ah Oh ya, gitu, iya ya ya, ya. yang sebelah kiri cabangnya ini ukuran 70 misalnya. Yang Betul tuh sebelah Nanda. kanan ini ukuran beda gitu. Nah itu gimana itu ya membaca RAB ini kalau di sini? Oh gitu. Oh, oh Bang Kira tadi lebih ke perhitungan teknis ya. Sorry, sorry. Oke, nah ini bagus ya. Ada pertanyaan dari Nanda. Ini kan kita misalkan isu TM ya. Ini kan defaultnya nih, ini memang defaultnya harga satuan untuk kabel ukuran 70. Jadi misalkan nih, kalau ada Bapak Ibu atau teman-teman yang ukuran kabelnya itu berbeda, jadi eksekusinya tuh per jenis kabel Bapak Ibu ya untuk teman-teman semua. Jadi misalkan isu TM. Nah, isu TM ambil yang isu TM yang 70 aja dulu. Misalkan isu TM misalkan nih, ini isu TM-nya 150 contohnya, 150. Nah, ini eh, isu TM-nya 70 misalkan, 70. Nah, kita proses dulu yang 150, contohnya yang ini. Otomatis kan datanya kan terselect cuma satu. Nah, kemudian kita pilih rubah angkanya menyesuaikan SUTM yang harga 150. Oke, berarti kan kita fokusnya ke MDU yang SUTM aja, isu MDU, non MDU dan jasa standar 150. Nanti kan diproses. Nanti dia akan mengupdate data rupiah yang ada di satu kolom ini aja atau satu baris ini aja yang warna biru aja. Mulai dari jasanya atau harganya, kebutuhan PIN-nya dan lain-lain sebagainya sampai di sini ya kan. Kita update dia misalkan di sini 150 misalkan. Ini hanya contoh ya. Kemudian nanti hasil rekapan ini nanti ini kan masuk ke 150 nanti. Oke, kemudian lanjut ini yang 70. Ah, berarti dirubah lagi angkanya yang 70. Jadi dia memang kami nggak buat sekali banyak Nanda karena ini cukup untuk mewakili per jenis pengantar aja, bukan per penampang ya. Pastinya kan banyak tuh angkanya. Jadi tinggal kita adjustment aja di sini angka rupiahnya Nanda. Gitu. Jadi ketika kita pilih nomor 2, dia nanti kan memproses cuma nomor 2-nya aja. Yang lain yang tidak diselect kan tidak akan diprosesnya. Jadi kita minimal sudah mengunci angkanya itu di angka eh, yang harga satuan yang 150. Yang di bawahnya karena 70 dia nanti akan memproses angka yang di harga satuan yang ukuran 70. Nah, gitu. Itu mungkin Anda. Jadi memang harus ini ya, harus input adjustment satu persatu. Tapi setidaknya ini eh, masih hitungan detik kok prosesnya gitu. Itu mungkin Anda. Oke, di copy Bang Hamdi. Makasih infonya Bang. Berarti harus kita share dulu Bang ya. Ya, betul Nanda, diselect. Jadi ketika dia diselect, contohnya nih, ini langsung proses ya Nanda ya. Contohnya, ini Bang hapus dulu nih. Bang hapus dulu, ini langsung ini ya, langsung praktek aja. Ini, kemudian yang akan diproses cuma yang ini aja, yang biru ini aja. Oke, anggap harganya sudah dirubah nih contohnya nih. Nah, kita coba ini ya, biar biar cepat. Nah ini, nah bisa susutnya nggak usah diaktifin. Oke, kita kan proses yang SUTM-nya, yang ini aja. Nah, dia berfokus kepada generate tiang aja. Kita tunggu proses sampai selesai. Udah, yang dibuat tiang cuma satu itu aja. Yang lain tidak dibuat tiangnya. Dan yang diupdate ininya cuma satu itu aja. Jadi harga MDU, non MDU yang tidak dipilihnya, tidak diupdate-nya gitu. Kebutuhan PIN. Ya. Jadi kita 70, udah yang proses 70 aja.
Oh, 150. Oke, ini kan udah update lagi harganya gitu. 150 gitu. Oh, ini JTR-nya pun beda. Misalkan yang di sini 70, yang ujung 50 sama kayak tadi. Ya, berarti pilih dulu yang di sini. Misalkan ya 70 ya kan. Nah, yang ini misalkan ini eh, kabel 35 udah proses select lagi satu, rubah lagi gitu. Gitu. Itu sih Nanda, karena kami buatnya masih per ini jenis apa tuh? Jenis ukuran ya. Jenis pengantar, bukan per ukuran gitu. Yang per ukuran tuh di sini di analisa kelistrikan tadi. Karena berpengaruh kan pastinya ke R gitu kan. Jadi kami tidak berfokus ini minimal sudah mewakili lah untuk fitur ini gitu Nanda. Oke Nanda, di copy Nanda ya. Di copy, terima kasih Bang Hamdi. Sama-sama Nanda. Baik Bapak Ibu atau abang-abang semua, rekan-rekan semua, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau mungkin yang sudah dicoba tadi tapi masih ada kendala, silakan disampaikan Bapak Ibu. Izin Bang Hamdi. Siap, siap Bang Wira, silakan Bang Wira. Bang ini kan awal baru join juga nih. Untuk harga ini kan Ya. total aja nih ya Bang ya. Untuk Excelnya apakah ada juga Bang? Di Oh Excel. iya, ya betul betul. Betul. Oke Bang Wira. Nah ini misalkan datanya kan sudah jadi nih Bang, seperti ini. Ini misalkan mau memproses tadi kan cuma satu ya, cuma satu ini aja. Mau memproses misalkan ya semua proses. Oke, nah kemudian eh oh iya, oh iya, oke oke oke. Bentar, kita ulang lagi. Rencana jaringan, kolomnya kolom keterangan, cuma konstruksi dan RAB aja. Dia prosesnya kurang lebih sekitar dia dilihat dari data ya Bapak Ibu semuanya. Makin banyak datanya pastinya kan makin butuh waktu. Tapi dari data ini kita cuma butuh waktu 17 detik saja, 17,3. Oke, kemudian nanti kalau udah jadi Excel, pilih di View, kemudian Geoprocessing. Nah, buat di sini tabel to Excel. Nanti kita rencana ini kan rinciannya per segmen ya Bapak Ibu ya atau teman-teman ya. Per segmen dalam artian ini satu segmen, yang SKTM juga nih satu segmen, sampai ke sini satu segmen. Jadi dia datanya itu per segmen seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dia per segmen seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini misalkan rencana jaringan. Oke, misalkan tadi. Nah, ini masih kosong ya Bapak Ibu ya di desktop. Saya coba proses. Ini belum ada Excel dengan nama rencana jaringan ya. Tunggu prosesnya sampai selesai. Rencana jaringan jam sekarang. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini kemudian tiang juga bisa. Tiang itu malah kita dapatnya per tiang. Sudah lengkap dengan titik koordinatnya. Kemudian nanti nomor tiang ini nanti berurutan Bapak Ibu. Sorry. Dia mulai dari pangkal. Ini tiang nomor satu, tiang nomor dua, dan seterusnya. Kemudian nanti ini SUTMK, ukuran tiangnya berapa.
Kemudian ini konstruksinya. Nah, konstruksinya. Nah, nanti kita juga bisa ekspor ke Excel rencana tiang, eh, rencana tiang. Keren. Oke, rencana tiang. Nah, ini udah lengkap per koordinat. Jadi kita nggak perlu lagi ngambil koordinat satu persatu. Udah lengkap sama ukurannya, kemudian konstruksinya. Karena tadi kita proses terakhir itu, oh ini ya tiang tiang SPLN ya tadi tiang. Ya, tadi waktu proses terakhir itu lupa tadi merubah SPLN menjadi Dizatim. Jadi dia pakai konstruksinya itu yang penumpu gitu, sudut besar, sudut kecil gitu. Tapi kalau kita pilih Dizatim nanti dia munculnya TM1, TM2 gitu. Gitu. Jumlah tiang, sorry jumlah tiang, jumlah pin, itu. Tiang awal, tiang akhir, pinnya, sorry, suspensionnya 3, pinnya nggak ada karena kita kan buatnya itu tiang 4 ya. Oke, itu mungkin Bang Wira, eh, di copy Bang Wira terkait rubah data ke Excel Bang. Baik-baik di copy Bang. Bang, untuk yang konstruksi tadi bisa diubah juga ya tadi? Oh Yang bisa bisa. tiang tiang penumpu, maksudnya kita sesuaikan dengan di kita nih TM5, Oh TM1. bisa bisa. Ini rencana jaringan. Ini ulang lagi Bang ya. Ini keterangan. Oh, Ya, dia harus dirubah dulu di sini Bang. oh SPLN ini Bang. berarti kan terakomodir ya Bang ya? Bisa ya Bang Ya ya? bisa Oh, bisa Bang. bisa. Jadi dia tidak harus kita hapus si si layar dulu. Dia langsung menimpa dia. Intinya proses paling terakhir dia akan menimpa. Gitu. Ini, ini Bang. Ini kan dari TM1, TM10 ya kan. Kalau tiang gardu jadi TM4, TR3 gitu. Karena kami menganggap TR3 itu tiang ujung atau tiang akhir TR gitu kan. Oke, ini kita close dulu Bang. Ini close dan save kan. Ini dan save dulu. Nah, kita coba rencana tiang. Nah, kita coba tabel to Excel. Nah, kemudian kita panggil yang tiang yang baru tadi. Eh, ini namanya rencana tiang 3, tiganya panjang. Oke, namanya sama sebetulnya nggak apa-apa, cuma untuk membedakannya aja. Kemudian, nah ini bang, udah lengkap bang, TM1, TM4 gitu. Nah ini lengkap nih. Ya, jadi konstruksinya, kemudian SPLN-nya juga ada, ukuran tiangnya juga ada Bang Wira. SUTM kah dia, JTR kah dia pakai ini, SKTM dia, berarti ini tiang ujung nih, tiang ujung. Oke, Oke, sudah. siap-siap Bang. Di copy Bang. Siap Bang Wira. Ini udah lengkap juga pakai koordinat untuk masing-masing ini. Oke Bang Wira, terima kasih Bang. Eh, Selanjutnya ini Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Bang, tanya Bang. Siap Bang Reza, silakan Bang. Di sini ya Bang Mario, Siap, Bang Inda, Bang siap, Kamdi, dan Pak Ibu yang lain. siap. Eh, untuk ini kan berarti ke depannya mau ini Bang yang mau dipresentasikan ya Bang. Iya, iya Bang. Ini Bang, pertama eh, betul-betul inilah kalau dari pandangan kami dari Pak Ibu betul-betul eh, sangat membantu Bang. Mulai dari ringkasan tadi betul-betul lengkap dan jadi gerbang juga lah untuk ke depannya kalau ArcGIS ini banyak bisa kita manfaatkan di Probis kita ke Iya, depannya. Nah, betul. paling untuk eh, jadi pertimbangan mana tahu nanti juga kalau dipertanyakan atau untuk pengembangan ya Bang. Iya Bang. Eh, Teringat ini ada pas acara kita VDM kemarin pas Bang Ferry nyebut kan, nyampaikan kalau paling bagusnya patokan itu kita itu location atau tiang ya Bang, Iya, betul Bang. poin lah. Karena itu betul-betul identitas yang letaknya tetap. Iya, betul Bang. Jadi kalau patokan kita lain, berarti kan tiangnya ini masih kita uh, ondeskan berarti untuk
pembuatannya gitu ya Bang. Ya betul Bang Pertama. Reza. Ya, Kedua, itu juga nanti harapan kami ArcoFest ini mana mungkin ada nanti ada 2.2.0-nya atau pengembangan ke depannya Bang. iya Harapan Bang. kami memang kalau bisa ini bisa diterapkan sampai ke unit WLP Bang. Nah, cuman kalau dari uh, kalau yang saya lihat sementara masih ini sih masih cukup umum kalau yang ini ya Bang. Iya, iya Bang. Ah, kalau misalnya contoh ya Bang, kalau seandainya kita udah bergeser ke penentunya itu tiang, jadi di teman-teman di pada saat survei ke lapangan misalnya paling paling umumnya kali kan misalnya survei PAL ya Bang. Justru kita letak tiangnya itu yang kita pastikan betul di mana ya Bang. Nah, bisa jadi antar jalan lurus itu ada belok-belok ya Bang. Ya Nah, betul Bang. jadi ke depannya mungkin walaupun mungkin susah kali ya Bang kalau perhitungan RAB-nya itu kita geser bukan dari KNS tapi ke konstruksi tiang gitu Bang. Ke depannya Oh, mungkin Bang, untuk pengembangan. Nah, kemudian eh, lanjut ke sisi penginputan lagi Bang. Kalau untuk yang versi sekarang kan kalau saya lihatnya lebih ke UP yang misalnya kita gambar line gitu ya Bang langsung di ArcGIS gitu ya. iya Bang. Sebetulnya ULP pun bisa juga ya. Nah, tapi ada 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 potensi pengembangan kalau kita kan udah punya server ArcGIS online ya Bang. Iya Nah, betul Bang. jadi kita pakai kayak field map itu untuk dilempar ke teman-teman ULP. Nah, jadi teman-teman di ULP itu langsung ngebawa field map itu, men-tagging tiang di lokasi dengan kriterianya paling konstruksi aja misalnya Bang. Baru sebenarnya di situ bisa gambar juga. Nah, jadi teman-teman UP nanti itu kan langsung otomatis masuk ke server kan Bang. Iya Nah, teman betul Bang. UP tinggal manggil servernya gitu Bang. Nah, jadi teman-teman UP tinggal kayak eh, ngeklik proses tadi, udah dapet semuanya RAB dan lain-lain kan. Jadi untuk eh, porsi kerjanya pun kita kedepannya balance gitu dan akuratnya tetap ada. Jadi ULP tetap ini men-tagging sesuai kebutuhan di lapangan dan untuk pemrosesan mulai dari RAP, KKF dan susut dan lain-lainnya teman-teman UP betul-betul sangat terbantu dengan tools yang Bang Bang Hamdi dan tim buat ini. Mm-mm. Iya Bang Reza. Pak. Uh, dan memang uh, uh, itu sih Bang lebih ke kalau kita pakai ke depan inputnya itu field map langsung aplikasi mobile kan Iya langsung iya Bang. masuk juga di server bisa dipantau bersama gitu kan atau mungkin ke depannya dashboard bisa dibuat juga oleh Bang. Nah paling itu sih Bang harapan kami untuk Abang uh, uh, lanjut kan Abang yang paling ini ya, di antara kami yang paling mantap Arjina Enggak lah, untuk sama Bang. So. dilanjutkan kembali gimana pengemuannya bisa betul-betul praktis dan akurat diterapkan sampai ke unit WLP Bang. Harapan harapan kami pun seperti itu karena ke depannya data-data yang diminta dari UI kami yakin banyak berbasis ke ArcGIS ya Bang. Jadi Ya. kalau memang dari ULP juga untuk semua survei dan sistemnya udah pakai film map yang langsung datanya itu tersimpan di server ArcGIS, kami dari UP pun sangat terbantu gitu. Mungkin itu kali Bang uh, tambahan dari Bang. Terima kasih Bang. Oke Bang Reza, makasih Bang. Baik Bang, yang pertama terkait pengembangan Bang. Memang nanti akan ada nanti rencana yang Bang Reza bilang seperti versi 2.0 gitu kan, versi 2 atau versi 3 dan seterusnya. Nah, jadi memang di tools Arcofast ini kan dia kan masih single circuit Bang. Single circuit. Jadi nanti rencana kita memang membuat dia menjadi bisa membaca untuk dua sirkuit ataupun tiga sirkuit. Pastinya nanti berpengaruh
Misalkan nanti kalau 2 atau mungkin 3 sirkuit dia mempergunakan tiang ukuran 13 misalkan atau malah mungkin 14 gitu kan. Nah, itu tuh nanti ke depannya kemungkinan bisa jadi seperti itu. Tapi yang untuk di ArcoFest sekarang ini atau versi 1 ya, itu sementara ya Bang, itu masih single circuit. Artinya dia belum ini ya double ataupun triple circuit ya. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu kekurangan tadi misalkan di dia belum bisa menganalisa base map Bang. Base map dalam artian misalkan nih kalau kita buat jaringan yang dia itu misalkan nyebrang nyebrang sungai, bisa aja tiang itu tetap terbentuk di tengah-tengah ini, di tengah-tengah tiang. Jadi ini memang lebih kompleks ya Bang. Jadi nantinya mungkin diharapkan Arcovest ini di versi berikutnya itu nanti bisa membaca citra satelit. Jadi dia membuat tiang itu nggak di tengah-tengah sungai, tapi di pinggir-pinggir ini. Misalkan khusus sungai. Jadi dia buat portal misalkan atau TM16 gitu. Contoh gitu. Jadi dia tidak satu tiang gitu. Dan apalagi di tengah-tengah kan nggak mungkin tuh. Nah, sekarang itu yang masih masih belum nih, masih belum nih Bang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita mempergunakan dari garis baru ke harga atau ke ini konstruksi. Ini kan kembali lagi ke tujuan awal. Misalkan kita belum ini membutuhkan eh, waktu yang cepat ingin melakukan survei on dash yang disampaikan tadi oleh Bang Indra tadi. Nah, kalau tiang itu mungkin ya kita kan udah melakukan surveying ya, survei gitu kan, sampling detail mungkin. Oh ini sisi jalan sebelah kanan nih nggak mungkin nih dibangun tiang, harus di sebelah kiri karena mungkin ada rumah bertingkat misalkan gitu misalkan. Oh ini ada baliho dekat sini, nggak mungkin pasang tiang dekat sini. Ya, itu kan beda konsepnya Bang. Ini lebih ke on dash dulu. Setidaknya kita bisa dapat gambaran dulu. Makanya kita buatnya garis Bang, bukan tiang. Karena kalau kita tiang, pastinya kan kita udah yakin kali gitu kan. Sedangkan kita dasarnya acuan kok harus di jaringannya sebelah kiri jalan gitu. Kok nggak sebelah kanan? Kan kita kan nggak tahu itu. Oke lah kalau ada Google Street-nya. Kalau nggak ada Google Street ya kan, kita kan nggak tahu itu rumah bertingkat, ada baliho atau apa, ada pohon 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 kota yang nggak mungkin ditebang gitu. Oke lah kalau nampak pohonnya, kalau enggak atau mungkin citra satelitnya yang nggak update kita kan nggak tahu ya kan. Nah, itu tuh yang pertama. Memang ini membantu untuk melakukan survei secara on dash. Yang kedua, salah satu di harga satuan itu kan dia misalkan nih penarikan JTM gitu kan Bang. Nah, jadi memang di penarikan SUTM itu dia kan pasti ini ya harga material, pin atau tiang apalagi ya kan konstruksi kan mempengaruhi harga di MDU. Jadi kami sudah mengunci harga MDU non MDU jasa itu di sini Bang, di KMS-nya per KMS. Jadi mungkin jumlah tiang itu dia mengikuti, tapi dia jumlah tiang yang tergenerate itu ini kita buat jumlah tiangnya misalkan ya tadi jumlah tiang TM-nya itu jaraknya 50 gitu kan. Nah, mau kita buat 35, mau kita buat 20 meter per gawang pun, otomatis kan tiangannya mungkin banyak. Cuma harganya tetap karena kami sudah menguncinya di harga satuan, Bang. Gitu. Mungkin secara kuantitas mungkin harusnya kan pasti berpengaruh dong antara jarak antar tiang yang 50 sama 40, 30 kan jumlah tiangnya lebih banyak. Harusnya kan harga MDU non MDU-nya kan juga berpengaruh kan ya. Harga jasanya pasti lebih mahal kan kalau jarak antar gawangnya lebih kecil. Tapi kami sudah mengunci di sini, Bang. Betul. Mengunci di sini makanya kami pakainya itu acuan itu dari line ya, Bang, dari garis. Kemudian untuk selanjutnya terkait Arfil, kenapa kami eh, berfokus kepada apa tuh? ArcGIS Pro Desktop bukan ke Arfil. Arfil kan online ya. Yang yang pertama itu kan
di Sumbar kita kan cuma punya satu akun ArcGIS online, yaitu akun dari UP3 Padang atas nama Bang Apis. Nah, di situ data udah lengkap semua, termasuk data update data terbaru SR APP JTR. Nah, kami nggak mau mengambil risiko ketika mungkin akun Willy Sumbar itu di-share gitu kan. Takutnya nanti teman-teman ada yang salah eksekusi. Jadi entah itu terhapus data yang sudah ada atau data existing. Makanya kami kontrol risikonya itu dan antaranya itu ya mempergunakan ArcGIS. Mungkin memang di survei dulu, kalaupun survei di lapangan masih data lokal ya, seperti map marker atau Qfield mungkin yang masih belum pakai cloud mungkin gitu kan. Nah, kemudian datanya diekspor ke file, file itu dibuka di ArcGIS. Nah, baru nanti eh, di ArcGIS Pro Desktop itu nanti kita proses untuk meminimalisir kesalahan user dalam mengeksekusi data yang terintegrasi dengan data server. Karena sebagaimana mungkin kita ketahui kan, kalau sudah dieksekusi, sudah terhapus, nah kita nggak bisa lagi eh, men-track atau undo kan ya, kalau dia bukan si editing tadi eh, yang mengeksekusi tadi, dia yang mengunduhkan gitu. Jadi misalkan nih sudah terhapus sama akunnya sama si A gitu kan. Tapi kita pakai user sama nih. Kemudian si A sudah terhapus sama dia. Udah nggak sengaja tersimpan. Si B itu dia nggak bisa mengunduhkan lagi, mengembalikan datanya kecuali kalau si B sudah membackup tadi datanya gitu. Jadi kami meminimalisir risikonya. Salah satunya itu mungkin Bang Reza. Jadi kita pakai data lokal, takut nanti salah eksekusi. Apalagi mungkin bagi teman-teman yang belum familiar mungkin ya dengan ini akun ArcGIS online apalagi ya. Oke. Ada lagi nggak Bang Reza yang belum terjawab ya? Kalau ada bilang Bang. Izin Bang. Iya Bang. Ah, Sebetulnya pada intinya ini nih ini kali sih Bang, udah terobosannya udah mantep kali lah. Iya Bang. Bener. Kami pun betul-betul memang yang kami harapkan kan ini ya, secara nasional pun kalau yang saya tahu ya nggak tahu kalau memang sebenarnya udah ada yang langsung merujuk ke Probis langsung dari yang Bang Hamdi sama tim tembak ini ya Bang. Iya Bang. Cuma tetap Bang, harapan kami untuk pengembangan ke depan ini kan harapan ya Bang, nggak Mm-mm. harus langsung uh, untuk dibawakan minggu ini di Iya. presentasi Bang Hamdi. Iya. Harapan kami ke depan, ini kan titiknya ini masih gantung di tengah ya Bang untuk penginputannya, berarti di UP ya. Iya, betul Nah, betul Bang Reza. dan masih on desk ya, Iya seperti betul yang Bang. Bang sampaikan tadi. Harapan kami datanya itu ke depannya itu inputannya itu semakin akurat. Oh iya Bang. Jadi di inputnya itu di lapangan. Nah, Hmm. kemudian memang betul kita ada akun ArcGIS. Sementara kan kita numpang di yang Padang beli ya Bang. Iya betul Nah, Bang Reza. tapi kalau memang ini berpotensi untuk dikembangkan, kita bisa beli satu akun lagi memang khusus penginputan aja Bang. Jadi untuk data penginputan itu cuma masuk di layer yang akun yang baru kita beli itu. Oh iya, iya Payakumbuh kan betul. sekarang kan lagi ada beli nih. Nah, jadi Hmm. ke Padang kita layernya untuk akun ini cuma bisa nginput aja di layer yang khusus inputan baru. Jadi kita Oh, nggak ganggu layer asli database yang aset kita yang existing. udah ya betul bang existing. Existing. Nah, kemudian dari sisi penginputan, kalau yang familiar di teman-teman kan pertama marker, kedua Qfield yang Hmm. udah rutin dipakai di bukit ya bang. Iya. Nah, sistemnya itu betul-betul hampir persis, cuman yang lebih praktisnya itu kan kalau kita pakai ArcField atau FieldMap ini kan langsung masuk ke server server GIS dan itu yang diinput dari ULP ya bang. Dan Iya betul Bang. anggap kalau Payakumbuh anggaplah misal cuma berapa ya bang masuk eh, misalnya kita terapin di PAL paling dalam satu minggu berapa pelanggan ya. Tapi untuk unit yang besar kalau memang di handle di satu UP itu cukup ini ya cukup terbebani sedikit. Beda hal kalau kita ke depannya pengembangan ke depannya itu memang
langsung ke ULP yang input. Jadi si PIC UP ini tinggal memanggil data di ArcGIS. Kalau kita pakai Filmate memang di ArcGIS Pro, jadi tinggal ngeklik aja gitu Bang. Paling ini aja sih Bang untuk harapan kami lah ini ke depannya ngarah ngarah ke situ. Jadi kalau bisa memang dari sumber juga yang jadi ngawalin untuk ininya ya Bang. Karena kalau kita nunggu integrasi FSO ke EAM ya, itu cukup cukup lama kali ya Bang, belum belum Iya, ada gambar. betul Bang. Iya, Nah, tapi kalau kita bisa ngelangkah ini dulu, dan kemungkinannya sih kalau kami lihat bisa sih Bang, cuma memang ya Bang Hamdi yang lebih paham ya Bang. Itu aja sih Bang untuk pengembangan harapan untuk pengembangan Arkopas 2.0-nya Bang. ya. Oke. Oke Bang Reza, makasih Bang atas masukannya Bang. Eh, Cukup. izin nambahin ya, Bang Reza sama teman-teman semua, Bang Andi. Siap Jadi Bang. coba saya tangkap ya apa usulan dari Bang Reza tadi. Makasih atas masukannya. Cuman kayaknya kita beda perspektif nih, Bang Reza. Beda perspektifnya. Kenapa beda perspektif? Kenapa saya sampaikan beda perspektif? Karena eh, maksudnya Bang Reza tadi lebih ke ya itu tadi digitalisasi aset ya, lebih ke sana lah istilahnya, lebih ke sana. Ya mungkin secara karena Bang Reza di mapping ya, Bang Reza ya, gitu ya. Secara apa namanya, secara jiwanya ini udah mapping banget nih Bang Reza nih. Tapi makasih inputannya. Nanti coba kita ini lagi ya, kita coba review lagi. Coba mungkin saya coba coba saya samakan perspektifnya dulu. Jadi Arkoves ini perspektifnya itu adalah di sisi perencanaan ya. Di sisi perencanaan. Tadi kan disampaikan kenapa sih harus line, kenapa nggak tagging gitu segala macam. Ini seperti disampaikan di awal tadi bahwa memang kita apa namanya, embrionya kita ngeluarin atau kita adanya ide untuk membuat Arkoves ini adalah gimana sih kita caranya dapetin informasi awal cepat untuk membangun suatu jaringan atau apa namanya, ya istilahnya membangun suatu jaringan ya. Kita informasi awal untuk membangun suatu jaringan. Kita kan dalam membangun suatu jaringan ini kita memerlukan informasi awalnya itu ya pasti outputnya secara biaya investasi ya. Ini karena tadi saya sampaikan tadi ini perspektif kami seperti itu. Sudut pandang kami itu memang gimana caranya dengan cepat kita bisa mendapatkan informasi awal untuk membangun suatu jaringan baru, gitu kan. Makanya selama ini kan kita menggunakan ArcGIS ini, kita bisa menggunakan ArcGIS ini kita, oh ya, seperti saya selalu ini apa coba saya minta tolong sama Hamdi, "Di, ini ada misalnya ada desa nih, kita tolong dong perkirain ini paling jarak apa, perkirain jaraknya berapa segala macam." Cuman itu aja selama ini kan yang kita dapatkan di ArcGIS kan. Paling nanti oh ya jaraknya sekian kms bang. Cuman untuk selanjutnya eh selama ini sebelum ada kita menggunakan tools Arcovex ini ya kita masih tetap harus apa namanya, eh, menuangkan lagi hasil ArcGIS tersebut ke dalam perkiraan konstruksinya seperti apa, terus nanti kita hitung lagi MDU-nya seperti apa, dan akhirnya kita mendapatkan biaya investasi. Jadi makanya saya coba samakan dulu perspektifnya. Ini awalnya sebetulnya embrionya itu dari eh, kita menginginkan dari tools ini kita menginginkan hasil atau outputnya itu adalah kasarnya ke nanti langsung ke biaya investasi ya, lebih ke biaya investasi atau biaya yang dikeluarkan untuk membangun suatu jaringan gitu kan. Kalau yang perspektifnya Bang Reza tadi kan lebih ke digitalisasi aset ya. Sebetulnya nanti dengan adanya Arcovex ini juga bisa mempermudah teman-teman di UP maupun di ULP, Bang Reza. Nanti mungkin bisa kita kembangkan, seperti disampaikan tadi, hasil dari Arcovex ini bisa dijadikan sebagai, seperti ini misalnya, kalau misalnya kita sebagai yang biasa survei-survei di lapangan ya, survei-survei di lapangan itu, eh, kita kan
kadang-kadang ke lapangan itu, misalnya, oh ya ke sana nanti pertama kali itu kita menuju ke lokasinya atau ke target lah, kita sebutnya target lah. Setelah itu nanti kita coba cari existingnya yang mana. Terus baru kita, ini manualnya ya, baru nanti kita ukur nih perkiraan dari existing sampai ke target berapa. Itu kan yang kita lakukan di lapangan tuh. Nah, ini kita mendigitalisasi, intinya yang selama ini kita lakukan survei di lapangan, ini kita lakukan secara on desk gitu kan. Ya dengan kekurangan-kekurangan yang tadi kami sampaikan, saya sampaikan juga tadi di awal bahwa emang kalau misalnya memang memerlukan kesempurnaan, memang harus hasil arkoves ini atau gambarnya nanti juga harus kita bandingkan dengan kondisi-kondisi di lapangan. Nanti seperti yang disampaikan Bang Hamdi tadi, kita kan sampai saat ini masih belum bisa menggunakan citra satelit ya, masih belum 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 masuk ke sana. Kita nggak tahu juga kondisi di lapangan itu, misalnya kebetulan di hasil arkoves ini di sana harus ada tiang. Ternyata di lokasi tersebut itu pasnya nanti di halaman rumah orang di tengah-tengah gitu kan. Ini kan harus kita sesuaikan. Nah, itu kan memang bisa kita pastikan dengan survei lapangan. Jadi intinya eh, Arkoves ini Arkovis ini adalah pengembangan tools untuk membantu kita semua dalam merencanakan pembangunan jaringan distribusi. Jadi ke sana dulu. Untuk selanjutnya, seperti yang Bang Reza apa namanya usulkan tadi, ini eh, ini juga sebetulnya ini apa namanya mungkin nanti harus kita kembangkan juga ya. Harus kita kembangkan juga apakah misalnya nanti bisa dikembangkan dengan Arkoves ini atau seperti apa. Mungkin nanti bisa kita review sama-sama lagi. Sebetulnya lebih ke itu tadi digitalisasi aset lagi gitu loh. Jadi kan maksudnya preventifnya ya Bang Reza ya, yang selama ini mungkin sudah dilakukan dengan kontrak aset register di lapangan, tetapi untuk yang barunya seperti apa nih? Gitu kan. Yang barunya ini kan berarti kan tidak harusnya kan yang barunya ini kan continue bukan discontinue gitu kan. Kalau sekarang ini kan mungkin bisa dibilang discontinue ya. Yang existing kemarin sudah didata, tetapi yang barunya bisa jadi itu belum belum masuk ke data digitalnya gitu loh, atau ke Maximo atau segala macam lah itu apapun namanya. Nah, ini mungkin yang diharapkan mereka nanti untuk untuk kedepannya seperti itu ya untuk kelola aset. Ini mungkin nanti bisa kita kembangkan lagi secara aplikasi yang lain ataukah dengan pengembangan dari Arkoves ini. Tetapi intinya dari Arkoves ini kita lebih eh, bukan, maksudnya gini, perspektifnya itu adalah Arkoves ini perspektifnya adalah tools kita untuk membuat atau membangun jaringan baru ya. Kita mendapatkan informasi untuk pembangunan jaringan baru. Bukan eh, mendigitalkan atau mendata aset di lapangan. Ini sebetulnya yang disampaikan Mariza juga sudah sudah ada ya, mungkin ada beberapa juga kemarin kita juga coba diskusi ya Hamdi ya dengan Pak Gusyanto juga, katanya Pak Gusyanto pernah juga menerapkan di Bukit Tinggi katanya dengan mungkin dengan Q-Field lah, dengan survei menggunakan titik-titik nanti bisa menjadi ke apa ke ada outputnya lah seperti itu. Ya betul, memang secara lebih sempurnanya kita memang enaknya ke lapangan ya, seperti kita manualnya di lapangan nanti kita titik apakah dulu menggunakan GPS kah atau seperti apa gitu kan. Seperti itulah yang idealnya. Tetapi Arkoves ini kita kita bangun untuk sebetulnya lebih ke membantu saat kondisi-kondisi yang tidak ideal. Seperti misalnya ada daerah-daerah yang sulit kita tempuh gitu kan. Yang tadi yang mungkin di dalam apa namanya yang di dalam presentasi yang latar belakang tadi yang Hamdi sampaikan tadi, selama ini kan kita misalnya mau survei nih ke satu lokasi tetapi kita terkendala itulah jalannya berlumpur ataukah memang misalnya banjir segala macam, tapi kita diperlukan nih data yang secepatnya. Nah, inilah dengan menggunakan AutoVest lah ini untuk pendekatan awalnya. Jadi itu. Jadi maksudnya saya coba samakan perspektifnya Arkoves ini sampai saat ini ya yang sedang kita bangun ini adalah tools atau aplikasi pembantu untuk kita apa namanya perencanaan perencanaan pembangunan jaringan baru ya
atau atau survei awal lah intinya seperti itu. Itu mungkin Bang Reza. Tapi untuk yang ke depannya ya nanti kita coba diskusikan lagi sama tim. Nanti mungkin juga kita coba koordinasi sama Bang Mario juga secara karena secara ininya ya secara apa namanya secara tupoksinya lebih lebih tepatnya mungkin lebih dikelola aset ini. Apakah memang nanti bisa kita kembangkan dari Arkoves ini ataukah memang nanti kita bangun satu aplikasi baru untuk mengakomodir jaringan-jaringan yang yang discontinue tadi, yang jaringan-jaringan yang belum sempat kita aset registerkan mungkin ya. Khususnya seperti SRAPP ya yang tadi disampaikan Bang Reza tadi ada beberapa yang belum ternyata yang belum terakomodir ya mungkin seperti itu. Nah ini nanti kita coba kembangkan lagi. Itu mungkin Bang Reza, Bang Abdi dan teman-teman semua. Kalau mohon maaf kalau misalnya ada kurang pas, coba nanti apa di ini lagi, didiskusikan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Indra atas informasi dan arahannya. Baik, untuk Bang Reza, bagaimana Bang? Apa sudah cukup Bang Reza? Atau ada masih ini Bang, ragu Bang Reza? Ya Bang, udah mantap Bang di kopi jadi Ya, ini ya perspektif kita tadi. Paling ke depannya yakin kalau Bang Handi bisa sampai ke sana nanti. amin. Semangat ya Bang. Amin Bang Reza, makasih Bang. Semangat Bang. Kalau memang butuh eh, support pendukung untuk nanti disampaikan aja Bang. Kita Siap, siap Bang. siap Bang Reza. Makasih Bang. Itu aja Terima kasih. makasih Bang. Ya Sama-sama nanti Bang. coba di ini nanti mungkin kalau misalnya bisa ini Bang Mario ada nggak ya? Ini sorry ya, ini di luar tupoksi kita ya. Bang Mario masih ada nggak? Ah Ya, ya, lanjut gimana ya Mas Indra? Bang Mario, ini kan ya ini di luar apa namanya di luar masalah job desk lah gitu kan kita sama-sama diskusi aja lah sebagai yang mungkin bisa dibilang untuk digitalisasi aset lah ya. Ya mungkin bisa juga nanti bisa kita bikin suatu forum sama teman-teman mapping kah atau misalnya yang sudah familiar dengan GIS. Ya kita coba kembangkan aja nanti aplikasi yang diharapkan oleh teman-teman itu tadi yang jangan sampai AR atau Asset Register yang sudah kita laksanakan sampai saat ini tuh untuk kedepannya kan sudah tidak ada lagi ya untuk ininya apa namanya untuk di tanda kutip diborongkan lagi ya. Ya bagaimana caranya kita untuk merawat agar seluruh aset ini masih tetap bisa kita digitalisasikan seperti itu ya Bang Mario ya. Mungkin nantilah kita coba diskusikan juga antara kita dengan teman-teman di Rensis dan Bang Mario di Lola Aset ya. Seperti itu Bang Mario mungkin. Oke, baik, terima kasih Mas Indra atas sarannya ya. Eh, Memang kondisinya seperti yang sampaikan Bang Reza ya. Nah, ini memang belum ada discontinue yang memang terformat dari pusat ya. Karena dari pusat memang infonya masih menunggu integrasi antara FSO ya dengan AP2T ya. Nah, eh, sembari itu memang beberapa teman juga sudah mencoba ya, mencoba untuk mengintegrasikan seperti di Bukit Tinggi juga sudah ada beberapa yang sudah dilakukan. Memang presentasinya memang eh, belum tinggi ya, karena memang belum terkunci di kontraknya SRAPP ya. Jadi artinya koordinat yang didapatkan pun belum akurat seperti yang diinginkan ya. Nah, ini mungkin yang akan kita koordinasikan lagi ya agar mendapatkan hasil dari petugas SRPP yang lebih bagus dan di samping itu memang eh, apa namanya memang tetap teman-teman melakukan zonasi ya dari hasil inputan SRPP tersebut terhadap gadu-gadu yang menjadi taggingan untuk pasang baru ya. Mungkin itu Mas Indra. Karena kita khawatir juga kalau mau melangkah lebih jauh, tapi ini sudah ada template-nya yang memang dibikin oleh pusat gitu ya. Itu mungkin terkait yang terkait ke depannya. Nah, untuk yang ini ya, aplikasi apa Arcovest ini ya, dari saya ikutin dari awal sebenarnya memang cukup bagus ya, cukup bagus seperti yang sudah disampaikan sama teman-teman juga ada beberapa masukan ya tadi di tinggi ya, kayak tumbuh juga. Nah, eh, memang kalau memang perspektifnya untuk input perencanaan untuk usulan gitu ya, ini sudah benar-benar bagus ya. Tapi kalau ini ya, ada satu saran tadi mungkin ada menyinggung yang disampaikan oleh Bang Nanda sebenarnya.
Nah, ini kalau ditambahkan akan lebih bagus ya. Itu terkait jenis konstruksi tadi ya, yang seperti disampaikan Bang Hamdi itu bisa opsi ya, bisa di adjust ya, disetel lagi, perpanjang ini segala macam gitu ya. Tapi kalau memang eh, bisa ditambahkan sebuah library ya, library berdasarkan KS ya. Nanti tinggal memilih langsung teradjust default ya, default. Jadi bukan diinputkan seperti yang Mam disampaikan tadi nilai-nilai tersebut kan diinputkan ya, diinputkan. Ya, Nanti kalau kita ada mau setel lagi bisa, berarti kan bisa di-adjust sendiri gitu ya. Nah, Ya. bagusnya dibikinkan default. Defaultnya itu adalah sebuah library. Library ini berdasarkan KS. Nah, jadi ada sebuah library yang default kalau kita milih sebuah konstruksi ya, panjang ukuran kawat gitu kan. Ya. Nah, ini atau ukuran tiang gitu ya. Jadi defaultnya berdasarkan KS gitu ya. Ada library-nya. Nah, tapi tetap ada nih dibuka opsi untuk menyetel nilai sendiri gitu. Gitu Hmm. Bang. Dia itu mungkin bisa lebih bagus ya kalau menurut saya. Mungkin itu mungkin tambahannya. Kasih Mas Indra, Bang Hamdi. Baik, Oke Bang. Lanjut, lanjut Amdi. siap Bang. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bang Mario. Baik Bang, sejauh ini memang kami memang udah kepikiran juga itu tuh Bang untuk memberikan apa ya penginputan itu mungkin ya dari upload dari Excel atau tinggal kopas aja gitu kan Bang. Cuma ini karena untuk mengejar jadwal inovasi ini pun waktu itu belum ada analisa listriknya masih belum ada nih Bang. Kemudian Oh ya, eh, nggak apa untuk ya Bang, kedepannya nih ya mungkin Bang Hamdi. untuk ya Bang, betul Bang Maria. Baik Bang, Insya Allah nanti ke depannya akan kami upgrade Bang, karena kami lihat ini memang eh, sangat mempermudah ya Bang ya, apalagi mungkin bagi kita yang ingin apa ya mengolah datanya dalam waktu cepat, minimal dapat gambaran dulu dalam waktu cepat ya Bang. Itu tuh ini salah satu alternatif ya, dan nanti akan kami kembangkan juga seperti yang masukan dari Bang Mario, masukan dari Bang Reza dan kawan-kawan yang lain gitu kan Bang. Eh, Salah satunya juga termasuk citra satelit juga, karena nanti takutnya nanti ketika itu tadi kan pembangunan jaringannya tidak melewati jembatan atau sungai kan Bang. Nah kami udah coba memang dia karena memang berbasis itu jarak antar tiang, jadi dia masih belum mempedulikan citra satelit tadi Bang. Itu nanti juga akan kami kembangkan juga. Makasih Bang Mario masukannya Bang. Eh, Baik, untuk eh, Bapak Ibu atau teman-teman yang lainnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait tools Arcofest ini? Dipersilakan Bapak Ibu. Baik, mungkin karena waktu juga telah menunjukkan pukul 15:49. Mungkin hari ini mungkin cukup itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dari bagian Rensis. Mungkin Bapak Ibu semua, semoga tools yang kami buat ini dapat dipergunakan nanti, dan kami juga orientasinya tidak hanya untuk inovasi saja karena nanti jangka panjang juga akan kami upgrade juga, semoga dapat membantu teman-teman khususnya bagian mapping dan bagian Rensis dalam melakukan suatu suatu perencanaan yang berbasiskan data spasial. Baik, itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Zoom hari ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bang Hamdi, Mas Indra. sama-sama Bang Mari, makasih Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semua teman-teman. Sama Bang. Mohon untuk close meetingnya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada ini ya, nggak ada absensinya dia. Oh iya betul betul Bang. Betul Bang. Eh, Bapak Ibu untuk link absensinya nanti akan kita share nanti di WA grup saja mungkin Bapak Ibu ya. Oke.
Oke, oke baik terima kasih. Assalamualaikum Ya, tuh. Ya Bang Mariam. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.